Ded, kita sekarang di sebuah warung terkenal di Sumatera Barat, di Padang, namanya Nanyo Nan Baru. Nanyo Nan Yang baru. Nanyo Nanyo yang baru. yang baru. Nan Baru. Nan baru. Ini katanya peranakan juga ya? Peranakan. juga. Dan yang terkenal katanya di sini adalah kopinya. Kopi es hitam. Hitam manis. Coba dulu kopinya, Pak. Ini beda kopinya. Beda. Beda banget. Dia apa ya? Ada Sepet-sepet apa? Kalau kami nyebutnya kelak. ya sepet-sepet tapi manis tapi gurih gitu. Nah, Tapi katanya rahasianya nggak dikasih tahu. kita kasih tahu. Nanti kita tanya Cece. Nanti kita ada cecenya. Nah, sama mie ayam. Saya sebenarnya dalam rangka merusak kehidupan Mas Dedi ya. Kami sudah makan pagi ini hampir 3 kali. Iya, kita tuh udah makan soto, makan gado-gado, habis soto gado-gado, tadi makan jajanan pasar di rumah gubernur. di rumah gubernur. Sekarang abis ini kita mau makan lagi ikan bakar dobi. Dan sekarang saya dikasih mie ayam. Ini makanan dua yang kita sebut sebagai culture-nya peranakan di Sumatera Barat. Karena mie kan bukan mie ayam bukan bagian dari budaya Minangkabau. Mie ya gado-gado, pecel gitu ya. Kalau mie bukan ya. Mie ayam sesuatu yang jarang. Dan ini tipe mie ayam yang berbeda dengan ala Jakarta di mana-mana. Coba dulu Bang ya kita ya. Kalau atin tambah kuah. Jadi saya belajar itu ya, makanan di Padang ini hampir rata-rata asin karena mereka konteksnya adalah campur nasi. Kalau ini kan campur kuah. Ini campur kuah, betul. Tapi ini enak banget. Enak. Nah, peranakan itu tumbuh sangat berdekatan dengan orang Minang. Itu sebabnya Mas Ded tidak menemukan orang keturunan Tionghoa yang terlalu fasih berbahasa Chinese, Kantonis dan lain-lain. Mereka lebih fasih bahkan berbahasa Minang lama dibandingkan anak-anak Minang sekarang. Jadi kalau nanti ketemu dari ngomong halus sampai ngomong kotor Minangkabau itu terasa sekali. Tapi buat informasi, saya ada turunan Chinese ya Bang. Yes. Dan saya salah satu generasi yang sudah tidak bisa berbahasa Chinese. Karena di zaman itu ada zaman ketika menggunakan bahasa Chinese dilarang. Oh ya. I know that era. Tapi kalau saya mau banding-bandingkan peranakan di Minang itu dekat dengan peranakan di Surabaya. Oh jadi ikan Surabaya itu kan bahasanya nyampur Bang. Betul. Dan orang keturunan Cina di Surabaya itu kan medok. Medok. Nah ini sama di sini. Dan relatif ramah-ramah juga. Iya betul. Sama. Dan bahasanya nyampur. Ya. Kalau di Surabaya itu, Cina Surabaya kalau naik pesawat terbang sebutannya numpak feici. Nah, itu agak beda dengan peranakan di Medan ya. Agak lebih tegas, agak lebih keras. Beda. Kehidupannya beda ya. Beda. Nah, itu kehidupan peranakan Mas Ded. Ini enak banget Mas. Nah, yang saya tanya dan ingin tahu dari Mas Ded ya, sebagai tadi kan cerita sebagai salah satu peranakan di Indonesia. Dirimu dikenal orang dengan kehidupan sebagai quote and quote artis magician ya, artis tapi magician. Dan ikut dunia pop lah, maksudnya tampil di TV dan lain-lain. Dirimu merasakan apa dalam dunia showbiz ya? Apakah ada katakan ya rasisme rasial yang dirimu anggap parah? Dan bagaimana dirimu menghadapi itu? Dan bagaimana bisa mampu bersaing dalam kehidupan dunia showbiz yang glamor dan penuh tekanan itu? Saya punya cerita yang menarik Bang. Jadi cerita ini sebelum saya ada di TV, waktu itu saya masih usianya masih muda lah. Jadi konteksnya saya tuh masih kuliah lah, ya 19. Saya ketemu dengan seorang
pesulap Indonesia. Pesulap Indonesia. Terkenal. In that time In that era. nggak banyak gitu ya. Nggak banyak. Tapi saya nggak nyebut nama. Lalu dia lihat saya main sulap bagus, terus dia bilang begini, udahlah percuma. Saya nanya kenapa percuma? Literally dia bilang udahlah percuma, lo mendingan kuliah aja. Gitu. Terus saya nanya kenapa, memang mainan saya jelek om? Ya gitu dong pasti kan. Enggak, lu Cina. Saya nanya, emang kalau Cina? Karena waktu itu kok polos aja gitu. On the face ya. Iya. Saya masih polos ya. Emang kalau Cina kenapa om? Ya lu nggak mungkin juga masuk TV. Nggak mungkin juga. Jadi kata-kata nggak mungkin Cina masuk TV itu keluar dari kata-kata seseorang yang udah ada di TV. Gitu pada saat itu. Senior, Sangat senior. Nah, terus saya masih dengan bodohnya saya bilang gini, tapi bapak saya turunannya pribumi. Saya bilang gitu. Tapi dia bilang, ya mau bapak lu turunan pribumi dan sebagainya, lu Cina banget. Nggak ada Cina sukses di TV itu nggak ada. Karena dunia entertain itu dikuasainya oleh pribumi. Cina itu dagang aja lah. Nah, stigma itu berhasil saya patahkan ketika saya masuk TV. Dan ternyata setelah saya masuk TV, ternyata saya baru tahu juga bahwa Krisya itu Cina. Krisya Cina ya. Titik Puspa itu kalau nggak salah Cina. Keturunan betul. Iya, Cina juga. Iya. Jadi ternyata zaman dulu sebelum saya ada loh Cina yang masuk TV. Dan saya ngeliatnya konteksnya, oh ternyata ketika kemampuannya melebihi rata-rata, beyond gitu, kayaknya rasis menjadi nomor 2. Tapi kalau abang nanya ke saya, kayaknya masalah rasis, masalah agama, masalah apa itu semua kan dibentuknya, correct me if I'm wrong, tapi dibentuknya bukan oleh masyarakat menurut saya. Tapi oleh masyarakat yang dibenturkan. Gitu. Oh, ada yang sengaja mempermainkan. Menurut isu. saya seperti itu. Kayak misalnya isu agama. Nah, zaman dulu, saya agama Katolik, abang agama Islam. Saya bisa bukan ngatain ya, saya bisa bercandain agama abang loh. Zaman dulu. Karena zaman dulu itu kalau abang ingat ada buku Mati Ketawa Cara Islam. Nggak dengar nggak sih? Iya itu banyak jenis-jenis buku mati ketawa. Cara Islam, cara Katolik, ini, cara lawyer. Cara lawyer ya kan? Itu banyak banget. Dan kalau kita baca bukunya yang kayak pendeta gendong ustadz kecemplung di kali gitu kan. Sangat brutal sebenarnya. Oh iya ya. Tapi ada momen kok. Iya, walaupun suasana rasial itu terasa, tapi buku-buku malah jokes bukan jadi masalah. Jokes bukan jadi masalah. Nah sekarang pertanyaan saya, apabila buku itu sekarang diedarkan lagi, apakah itu jadi penistaan? Padahal ngeri itu ya. Oh, itu serem banget betul. Mati Ketawa Cara Rusia ada kok. Nah, balik ke poin. Ya. Setelah menghadapi effortmu apa untuk menghadapi sehingga bisa dikatakan salah satu magician tersukses menguasai panggung TV lah. Nggak ada acara yang magicnya nggak ada di Kobuzer kan? Ya betul, pada saat itu terus saya akhirnya ngelamar casting. Oh ngelamar? Ngelamar casting ke, jadi saya tuh setelah belajar saya sempat keluar. Ya Pak, Makasih dulu. Nah, makasih Pak. Jadi saya sempat belajar di luar. Jadi kisahnya sedikit, orang tua saya susah. Terus saya tuh seperti kayak diangkat, diasuh sama orang. Ada satu orang tua diasuh, orang tua ini berkecukupan dan dia hobi sulap. Oh, Gitu. hobi sulap. Dia hobi sulap. Beruntung sekali. Dia hobi sulap. Akhirnya saya kayak diberikan kesempatan untuk keluar, ikut kursus, ikut belajar, ikut apa. Tapi setelah pulang, akhirnya saya melamar di hotel-hotel. Oh, bukan TV dulu. Hotel, Bang. Lamar di hotel, dan saya mainnya beda, Bang. Saya bukan main di panggung, Bang. Oh, interaktif. Interaktif. Jadi abang lagi makan, begitu abang selesai makan, saya samperin. Kayak David Blade ya. Kayak David Blaine, betul. Kayak David Blaine, yang bayar hotelnya. Nah, dari situ tuh akhirnya terus berjalan terus, sampai saya tuh main di hampir setiap hotel bintang 5. Ketemu orang-orang hebat, karena hotelnya hotel bintang 5. Ketemu orang-orang hebat, dan endingnya saya ketemu salah satu produser stasiun TV. Oh, oke. Nah, produser stasiun TV itu terus bilang, lu mau nggak
masuk ke TV. Nah terus saya tanya, Cina nggak apa-apa. Balik ke topik ya. Balik ke topik gitu kan, balik ke topik. Terus saya bilang nggak ada masalah. Iya. Di momen itu nggak ada masalah. Nah dari situlah terus saya coba main di TV, ternyata rating dan sharingnya tinggi, masyarakat menerima, udah di situ snowball effect. Ya, waktu itu sebelum efek Reza Rahadian tampil dalam berbagai film, dirimu ada Deddy Kobuzer dalam berbagai tayangan Magic. Berbagai ya. tayangan Magic dan TV, betul. Bahkan waktu itu sempat setiap acara TV ada sulapnya itu bang. Nah, sekarang ada peralihan cukup tajam ya dalam dunia. Dirimu pertama menggagas, waktu itu YouTube sudah banyak, tapi dirimu yang termasuk bicara soal bagaimana YouTube sebagai sebuah industri baru. Ada buku cerita dapat penghasilan dari YouTube dan segala macam, dan itu dibicarakan. Dan peralihan ini se-ekstrim ini, menurut saya agak ekstrim ya, dari magician ke dunia komunikasi. Itu kenapa memilih itu dan tiba-tiba berhenti lalu menjadi industri YouTube itu apa? Cepatnya nih bang ya, cepatnya sulap saya menang kejuaraan dunia dua kali dan saya kehilangan passion. Dan pada saat itu saya harus saya mengalami peristiwa saya cerai, saya harus jaga anak saya tuh bang. Jadi akhirnya saya kehilangan passion di sulap. Lalu walaupun sampai sekarang saya masih suka ya. Akhirnya saya melamar lagi bang untuk jadi host. Host di TV. Jadi saya tuh di casting waktu itu untuk co-host dan sebagainya. Akhirnya saya jadi host TV di Hitam Putih. Iya. Selama 13 tahun. Oh, di sana dulu junctionnya ya? Ya, jadi belajar host itu di Hitam Putih selama 13 tahun. Keuntungan saya adalah mungkin basic pendidikan saya psikologi. Jadi mungkin lebih bisa memahami karakter lebih bisa memahami karakter orang. Selama 13 tahun di TV, saya mempelajari banyak sekali ilmu TV, media dan sebagainya. Sampai saya merasa bahwa ada kejenuhan di acara saya. Gitu. Somehow lah itu ya. Somehow, well, honestly tell the truth, karena TV kan biasanya on rating lah. Nah, basisnya itu. Biasanya rating. Walaupun rating kalau kita bilang ini kan kayak Asi Nielsen tuh kayak Tuhannya. Nggak ada pembanding bang. Jadi mau dia aja rating berapa. Jadi akhirnya TV itu berlomba untuk menciptakan gimmick. Makanya banyak orang nangis-nangis, drama-drama dan sebagainya. Nah saya merasa bahwa ini kayaknya bukan gue deh gitu. At the end, kalau di awal-awal belum ada tuh pada saat itu. Tapi setelah 13 tahun, akhirnya persaingannya lebih ketat dengan karakter-karakter yang bergimmick di TV. Saya memutuskan untuk berhenti, bang. Nah, kan nggak suddenly ya, tapi ada proses juga ya. Ya, jadi kelemahannya di TV menurut saya, walaupun gini ya bang ya, saya harus mengakui bahwa saya banyak belajar di TV. Dan TV menjadi salah satu batu loncatan. Saya utang ilmu Utang banyak ya. Tapi misalnya saya mau bicara dengan Bang Ferry Amsari di TV. Belum apa-apa dibatasi 8 menit commercial break. Karena itu lebih penting ya. Lebih penting. Akhirnya obrolan kita belum selesai, terus udah dingin. Dingin nih. Iya, kita betul, ngomong betul. susah lagi dah. Kenapa ngerasain tuh debat tuh, begitu debat panas Host kan kayak dulu diam gitu kan. Host dipaksa break. Iya. Iklan masuk. Kalau tidak enak, kalau pikiran pusing, kopi dulu, gitu kan ya saya kan. Langsung tuh break. Itu kayak acara sesuatu. Saya ngelihat bahwa podcast ini menghilangkan itu semua, Bang. Substansinya jadi surut ya. Jadi surut. Nah, podcast ini banyak orang nggak tahu nih bang. Ini mungkin menarik buat teman-teman. Banyak orang nggak ngerti podcast itu apa. Kenapa saya pakai earphone? Kenapa pakai apa? Podcast itu sebenarnya kalau orang yang nggak tahu, podcast itu yang bikin tuh Steve Jobs. Oke. Apple. Pada saat itu mereka nyiptain iPod. Karena iPod kalau mengeluarkan musik harus berbayar royalti, dia menciptakan obrolan orang, broadcast. Makanya iPod broadcast, jadi podcast. Gitu. Itu banyak yang nggak paham. Nah ini.
Kenapa pakai headphone? Karena ketika pakai headphone, mic kan di depan terus. Saya bisa mengontrol suara saya. Kalau saya ketawa, saya kerasa kekencangan, saya bisa mundur. Oh. Nah, kenapa pakai headphone juga? Karena ketika saya ngobrol sama Bang Ferry, tidak ada satu suara pun yang masuk. Bang Ferry masuk ke dalam dunia di mana Bang Ferry cuma sama saya. Gitu. Dan kamera nggak kelihatan. Jadi akhirnya obrolan kita itu bisa obrolan yang keluar ketika di dalam satu ruangan tersendiri, kita lupa bahwa itu direkam. Oke. Gitu. Akhirnya itu kedekatannya, apanya semuanya tercipta. Walaupun pertama kali bikin podcast yang nonton cuma 200 orang sih. Karena YouTube pada saat itu belum long video. Ya. Kan kata dirimu kemarin di kampus, 200 orang tuh kalau dibawa demo rame juga. Oh iya makanya gitu, 200 orang tuh rame banget loh. Ini restoran 200 orang serame ini di restoran. Ya, jadi ada Sorry, nanti ambil habis. ya, jadi ada peralihan dalam hidup nih. Betul. Ada pengalaman hidup dan segala macam. Hari ini menurutku dirimu masuk ke dunia yang jauh lebih ekstrim ya dibandingkan yang lain. Masuk ke wilayah ruang publik, komunikasi dan ruang politik. Ya. Semua orang memuji Deddy Corbuzier sebanyak semua orang mencacinya. Betul. Itu berpengaruh nggak seluruh proses kehidupan dengan kemampuan bertahan dalam pujian dan hinaan itu? Kan dirimu kan sadar betul bukan sekadar dipuji kan, dihina juga ya. Nah itu bagaimana cerita pengalaman itu membuat Deddy bertahan dengan segala badai dan pujiannya? Masalahnya Bang, kalau pujian itu kita kadang-kadang nggak menghitung. Kadang-kadang Tidak kita hitung. tidak kita hitung. Yang kita hitung itu adalah ketika ada orang menghina atau mencaci. Oke. Jadi ketika ada 100 pujian, Kita di tidak komen, menghitung ya, kita oh. bahkan nggak melihat. Tapi pujian kita fokus ke sana. Ya. Kita bukan Bang, maksudnya ketika ada orang memuji, kita tuh cuma baca, senang. Begitu ada satu orang memaki, pikiran kita kepikiran terus. Iya, fokus ke sana kan. Fokus ke negatif makanya. Oke, good. Jadi good. 100 orang muji, kita diem, satu orang maki, kita kepikiran tuh 2 hari itu. Tapi itu manusiawi ya? Iya, Manusiawi. iya. Nah, terus kejelekannya adalah gini, ketika orang komen memuji, orang jarang balas. Bahkan terima kasih pun enggak. Tapi ketika orang memaki, keinginan kita membalas orang tersebut. Nah, saya sempat terjebak terhadap hal tersebut. Pernah. Oh, nggak kebal-kebal betul ya? Nggak kebal-kebal betul. Saya terlalu berpositif thinking. Iya, nggak kalau betul. Pernah hancur juga. Hancur enggak, tapi terjebak membalas. Oke. Oh. Setelah membalas 1-2 kali, terus saya lihat loh, ini secara psikologi, saya pendidikan saya psikologi, kok saya goblok ya, gitu. Kok saya tolol ya ketika saya melakukan ini, gitu. Dan mereka kan nyerangnya nggak ke saya doang, ke mantan istri saya, ke anak saya, ke semuanya diserang. Bahkan sampai kadang-kadang misalnya Anda nggak suka sama saya, yang diserang bukan saya, yang diserang restoran saya. Gitu, misalnya efek dominonya itu seperti itu Bang. Oh, jadi itu sebabnya bisa merasakan apa yang dirasakan Panji ya? Bisa. Makanya saya tahu apa yang Panji rasakan. Nah, dari sana tuh saya belajar bahwa harus ada yang dirubah Bang. Yang pertama yang satu adalah saya harus merespon pujian. Oke. Tidak boleh mendiamkan pujian. Masa kita mengabaikan hal positif ya, Iya. penghargaan terhadap orang yang memuji. Betul. Jadi ketika ada orang memuji saya harus langsung, oh thank you, terima kasih, Iya. kasih saya semangat terus ya, begini. Yang negatif harus kita pelajari, saya salah atau Anda benci. Oke. Kalau Anda benci, ya udah Pak, mau seperti apapun, ya Anda benci aja sama saya Bang. Ya. Kadang-kadang kan bias Bang. Anda nggak suka sama saya cuman Karena sirik. personifikasi tertentu kan? Iya. Oke. Bisa contohnya kayak sirik contohnya. Bisa karena Contoh sederhana, saya sirik sama Anda dengan bentuk badan Anda. nah, bisa Saya misalnya. fokuskan itu kan? Fokuskan ke situ. Lu. Ya, contoh pada saat saya dititulerkan. Itu yang ngomong Di apa? dititulerkan. Oh, jadi let call.
itu yang ngomong begini Pak, misalnya ini kalau dititulerkan harusnya begini. Itu menurut saya bukan ngatain. Saya dok. Salah satunya apa? Salah satunya Bang Fe, menurut saya itu bukan ngatain. Menurut saya itu memberikan penjelasan ini loh, ada satu Hal yang Anda harus pahami. hal yang harus saya pahami. Oke. Artinya kalau ini kritiknya seperti You itu, accept that thing. I learn that thing. Oh. Sebelum saya accept, I learn that thing. Oke, cool, Ini cool. Bung Ferry bener nggak ya ngomong gini? Kalau sekarang kan gampang Bang, kita bisa chat GPT, bisa apa. Oh bener ternyata. Oh, kalau ini bener, berarti saya harus responsif terhadap kritik tersebut. Kalau kritiknya tidak benar, ya udah, saya diamkan. Nah, kalau yang ngomong cuman tentara giveaway, tentara Pordal, Kalau tentara giveaway itu saya bisa pilih agak menyakitkan juga ya. Kombinasinya itu tentara giveaway gitu kan. Tentara giveaway. Nah, kalau itu Bang, menurut saya konteksnya melawannya adalah ya udah, saya membuat karya, makanya Instagram saya itu saya pisah Bang. Instagram saya pribadi, Instagram saya pisah. Jadi kalau mau lihat kerjaan-kerjaan yang saya kerjakan, ya lari ke sini gitu. Nah, kalau dibilang tentara giveaway, ya memang giveaway. Tapi buat namanya saya, tituler ya. namanya tituler, memang giveaway. Tapi saya bisa nggak menggunakan giveaway tersebut, at least berguna deh. Apakah sempurna Bang? Pasti enggak Bang. Oke. Pasti nggak sempurna sayanya. Tapi dirimu kan gini ya, masuk ke dunia menurutku jauh-jauh lebih ekstrem dari penjelasan. Orang akan melihat personifikasimu Pasti. tanpa peduli cara pandang, kebenaran, perbedaan perspektif. Mohon maaf tadi soal rasial yang sangat melekat dari waktu ke waktu ya. Bagiku nggak mudah menghandalnya Mas Ded. Dirimu bertahan dan punya, mohon maaf bahasa kerajaan bisnis YouTube gitu ya, dengan serangan segala macam itu. Benteng apa yang membuat aku nggak percaya hanya sekedar pengalaman masa lalu, kebal sudah pernah. Tapi apa yang sedang dibangun agar ini tidak merusak ya, menghancurkan, tetapi malah menjadi kekuatan yang membangun. Itu kan bukan pekerjaan sehari dua hari. Kalau bercandanya bentengnya ordal Bang. Kalau bercandanya. Tapi kan tituler itu baru berapa tahun ini? Ya, berapa tahun ya? 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, pada saat itu Ada Pak Jokowi juga dulu ya? ada dititulerkan pada saat itu sebenarnya. Nah, ini bayangin ya tuh, dititulerkan sebenarnya karena saya harus mempromosikan komponen cadangan. Komcat ya? Komcat. Jadi sebenarnya ketika saya mempromosikan komponen cadangan sudah selesai, kalau saat ini pun saya harus dicabut, ya nggak apa-apa. Oke. Karena sebenarnya tugas saya sudah selesai. Nah, Tapi pause dulu di soal itu sebelum melanjutkan jawaban pertanyaan Iya, iya. soal Komcat ini. Iya. Komcat ini gimana sih menurut Mas Ded? Kalau kayak Mas Ded ya cocok. Kalau saya kan Mas Bimo kan agak penderitaan bagi kami. Kan- Hak asasi kami terganggu. Dan tidak harus ikut, Pak. Kan, Oke. bedanya dengan Bu Amil, Anda tidak harus ikut, Pak. Tapi kan malu juga orang lari-lari kita nggak lari ya. Enggak ya. Nah, jadi, nah kalau masih dibutuhkan ya saya ikut bantu. Sempurna apa tidak? Ya pasti tidak sempurna lah. Nah, tadi Abang bilang apa yang mendasari untuk menjaga itu semua, Bang. Sebenarnya kalau saya mau jawab panjang bisa, tapi saya bisa jawab pendek. Kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran pada diri sendiri. Jangan pikirkan soal yang lain. Saya harus tahu kapan saya salah, kapan saya mempertahankan argumen saya. Ketika ada satu argumen yang menurut saya benar dan saya cek kemana-mana ini benar, kalau Anda nggak suka artinya Anda tidak suka saja sama saya. That's not easy. Saya ya, orang kampus punya teori, tiba-tiba ada teori baru salah, teori saya yang lama salah, itu mengakui Susahnya banget pasti. tapi merasakan susah. Merasa. Tapi saya jadi dalam Waktu mengakui bahwa salah di MBG kayaknya enteng banget deh. dalam ilmu psikologi saya ada yang namanya 5 second rules. 5 seconds rule. Betul. Jadi ini yang saya lakukan setiap pagi kalau saya berenang pagi-pagi, Pak. Berenang pagi-pagi itu dinginnya luar biasa, Pak.
kalau kita berpikirnya sebagai manusia, saya nggak akan pernah lompat ke kolam renang saya. Nggak akan, karena dinginnya luar biasa. Jadi 5 second rules dalam hidup itu adalah saya ke kolam renang, nyelupin kaki, anjing dingin banget, ya Allah dingin banget. Saya hitung 1, 2, 3, 4, cebur. Gitu. Oh, bukannya, oh oke. Gitu. Pokoknya apapun, begitu 5 detik, gua harus lakukan. Itu 5 second rules. Kalau di psikologi kita bilang. Oh, masukin ke kolam, bela Jokowi apa enggak? Cebur kan? Jebur. Pokoknya jebur, 5 detik jebur. Nah, 5 second rules itu saya pakai supaya saya tidak merubah pola pikir saya. Misalnya gini, pada saat Bung Ferry mengkritik saya, mengkritik saya lihat dulu nih, bener nggak cara Bung Ferry mengkritik saya? Begitu saya lihatin video Bung Ferry, aduh yang diomongin bener lagi. Gitu. Untuk mengundang Anda saya minta maaf, ada gap tertentu nih. Saya kenal juga enggak. Kayaknya kalau saya nggak minta maaf, ini jujur-jujuran Bung Ferry. Kayaknya kalau saya nggak minta maaf, kayaknya lama-lama hilang deh. Iya. Karena tiap hari ada masalah. Kayaknya lama-lama orang lupa deh, gitu kan. Nggak peduli juga gitu. Tapi saya harus menentukan ini kayaknya saya salah nih di sini. Terus saya harus hitung 5 second dulu. 1, 2, 3, 4. Udah, ini lu cari kontak kayak Bung Ferry, telepon sekarang. Jadi saya nggak bisa cancel. Itu kan butuh jiwa ini ya. Hal yang lain selain perspektif jiwa dan mentalitas besarnya apa? Kan selain itu masa nggak ada, Mas? Dirimu mau mendidik publika, mau... Saya merasa di dunia ini nggak ada yang hitam dan nggak ada yang putih. Walaupun bawa hitam dan putih Walaupun ya? bawa hitam dan putih. Maksudnya, saya merasa bahwa untuk menjadi lebih baik, saya harus melewati hal-hal yang saya tidak suka. Pasti. Mengakui kesalahan, nggak menyenangkan. Nggak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Mengakui salah itu nggak menyenangkan. Apalagi terhadap orang yang YouTube-nya nggak sampai 100.000. Oh, pasti iya kan, harus diakui kan? Bang, ngapain sih ngurus? Ngapain sih saya harus ketemu terus dan sebagainya. Tapi ada satu hal, Bung. Saya belajar dalam hidup saya bahwa ketika saya melakukan mau saya silaturahmi atau apapun itu, wawasan saya semakin lama semakin tinggi dan saya punya sahabat-sahabat baru. Dan ini bukan cuma Bung Ferry. Iya, tapi aku menurutmu aneh juga dirimu. Persahabatan pertemanan dirimu yang aku lihat di YouTube beragam kan? Sangat beragam kan? Ada yang sangat muda betul, bahkan di titik tertentu dirimu ditertawakan karena tidak tahu peristilahan anak muda dan segala macam. Itu kan ya susah tuh ya. Betul, karena buat saya gini, apa sih salahnya kita punya teman banyak? Karena gini, satu saat Bung Ferry, satu saat saya yakin Bung Ferry butuh masukan dan bantuan saya. Tapi satu saat saya yakin saya butuh masukan dan bantuan Bung Ferry. Lupakan masukan dan bantuan. Saya yakin bersahabat dengan Bung Ferry Amsari akan memberikan saya ilmu baru. Lupakan ilmu baru. Oke? Saya yakin bersahabat dengan Bung Ferry, saya belum pernah nyobain kepala ikan. Jebakan kepala ikan. Jebakan kepala ikan. Saya belum pernah nyobain itu. 2 potong kepala ikan. Saya nggak pernah merasakan itu. Jadi saya yakin ketika bertemu dengan orang, walaupun beda pendapat, walaupun apa, pasti kita dapat sesuatu. Dan satu saat I need you, you need me. Dan kalau kita making enemies with everyone, akhirnya cuma beda persepsi. Gini loh, saya yakin saya nggak akan ada selamanya di atas. Satu saat saya bisa kepleset. Mungkin ketika saya kepleset, saya bisa nanya, Bung Ferry, ini saya salahnya di mana? Bung Ferry, tolong dong kasih tahu saya. Mungkin bisa gitu. Dan kejadian ini kalau Bung Ferry tadi ngobrol, makanya banyak yang akhirnya sekarang tuh jadi agak bingung gitu. Karena gini, saya bersahabat dengan Ustadz Felix Siau. Ekstrim beda-bedanya.
Ustadz hukum tata negara. Ustadz Ferry siap. Beliau ini belakangan kan lagi ributin kebijakan presiden kan. Tiap hari itu kan, di Instagram tiap hari marah-marah kan, begini. Saya mau bikin konten bercandaan sama dia, dua-duanya ketawa ke TV. Saya bisa ribut. Saya tuh pernah kejadian, saya tuh lagi kirap ya. Saya lagi kirap bendera merah putih. Saya memimpin kirap Bendera merah putih. bendera merah putih di Bogor. Karena dari Kementerian Pertahanan. Jadi saya diutus untuk memimpin kirap karena mungkin saya public figure juga. Saya memimpin kirap bendera merah putih. Si Ustadz Ferry lagi kirap bendera One Piece di tempat yang sama, Bu. Terus Saya ketemu. kesini, dia di sini, Bu. Wah, Dia di sini. terus ketawa. Ketawa. Oke, good. Bukan itu. Dan itu jadi komedi kita sampai sekarang. Lu anjing ya, lu nyari-nyari tempat di mana ada gue gitu. Dia ketawa terus bilang, lu nggak tahu ada gini-gini. Oh, ketawa. Bukankah itu indah ya? Iya. Maksud saya. Iya. Dan artinya ketika itu bisa terjadi, artinya beliau juga menghargai kirap merah putihnya juga, nggak menghina itu. Ya dia tidak di urusan itu. Anak-anak One Piece kan bukan menghina merah Betul. putihnya. Tapi kalau mungkin itu bukan saya, terus tiba-tiba saya, apa-apaan lu? Iya. Sosok nasionalis. Ya. Sosok bisa ribut nih, Pak. Atau mungkin yang ustadznya ya Sosok ekstrim. Gitu. sosok ekstrim bisa ribut. Tapi karena ketemunya saya, kita ngobrol di situ ketawa ketiwi emang tolol kenapa tempatnya sama gitu kan. Tapi kalau buat saya kok bukankah itu demokrasi ya? Pak? Iya. Orang memberikan ruang terhadap perbedaan. Iya, bukankah itu demokrasi? Saya saya mau jujur aja sama Abang. Banyak kok saya ngundang, abis itu saya ditegur adalah. Oke. Saya berteman dan saya ditegur adalah. Bukan presiden yang negur ya. Ya adalah gitu yang negur. Ada pihak-pihak tertentu yang negur dan sebagainya. Tapi saya menjelaskan. Ya kalau memang gitu ya copot aja. Tapi buat Mas Syafri ya, Mas Syafri sangat baik. Dia membebaskan. Maksudnya kalau memang itu, Kenapa harus ditegaskan betul ya? Sabri amat baik. Ya? karena nanti orang-orang berpikir yang negur Mas Syafri. Oh, oke. Gitu. Takutnya orang mikir yang negur Pak Syafri. Bukan Pak Syafri juga yang negur. Tapi Komentar tuh cie ditegur Pak Sabri. Jadi kalau saya bilang, ya kalau memang tidak bisa menyesuaikan gaya saya yang saya ingin membuka demokrasi seluas-luasnya, karena saya ini base-nya entertainer, bukan politikus. Iya. Enggak lazim entertainer membangun permusuhan. Iya gitu loh, entertainer itu biasanya semakin banyak temannya, semakin banyak jobnya. Iya. Biasanya begitu. Iya. Kalau politikus mungkin ada kepentingan. Saya nggak pengen jadi gubernur, saya nggak pengen jadi apa, saya nggak pengen jadi apa. Oh enggak berubah setelah sampai di Padang banyak orang suka dan foto-foto. Berniat minimal jadi wakil gubernur dulu, baru jadi wakil presiden. Saya rasa kayaknya Chinese Muslim pertama jadi wakil presiden. setelah itu diahokan. Lah, enggak dong. Beliau kan masih tetangga sebelah Oh waktu iya, saya muslim ya. Iya. Tapi bisa dipanjikan, bukan Bisa dipanjikan, iya benar. Tapi saya nggak pernah mau dan gini, saya punya kesempatan untuk itu. Oke. Saya punya kesempatan. Saya nggak bisa cerita, tapi saya punya kesempatan untuk itu. Saya nggak mau. Oke. Kalau kenapa di Kementerian Pertahanan? Karena saya udah dititulerkan sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Udah di Kementerian Pertahanan dulu. Ketika diminta Pak Syafri, ya udahlah gitu. Oke, kita bantu semaksimal kita. Dan mudah-mudahan saya bisa ngebantu. Tapi balik lagi, Bung. Saya tuh pengen gini deh. Ini memang ada dilema yang menarik nih, Bung. Karena teguran-teguran dari mana-mana itu banyak mengatakan, maksudnya lu tuh sebenarnya orang pemerintah atau anti rezim. Kadang-kadang kritik ya. Kadang-kadang kritik, kadang-kadang ngundang teman-teman yang berseberangan, terus ketawa ke TV dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka bingung gitu, saya ada di mana. Pertanyaan saya adalah, kenapa mereka bingung? Bukankah itu
harusnya demokrasi. Harusnya saya yang bingung kan, kenapa nggak begitu caranya? Ya, aku bisa nerima argumentasi dan penjelasan responmu terhadap orang yang juga open minded ya, kayak Felix Xiao, Panji, kan sering berbeda ya, Iya. ketawa-ketawa, saling Kata-kataan, mocking. roasting kan ya. Ya. Tapi bagaimana Mas Dad, ya, how to handle it ya? Orang yang harus berkomunikasi, tapi cara melihatnya sangat ekstrim. Ekstrim dia, berbedanya. Dia bukan kayak Panji dan Felix Xiao berbeda. Oke. Dia bisa menerima poinmu, dia minta poinnya juga dirimu terima, begitu ya. Tapi ini orang yang challenging terus, apapun opsi pilihan tawaranmu dengan ya mocking dan lain-lain itu bagaimana meresponnya? Sebagai entertain dan konten kreator, Kalau menurut saya nih Bung, kalau orang pinter oh seperti Iya, iya. kayaknya udah menjadi. ya. Kalau orang pinter seperti teman-teman saya Iya. tersebut, walaupun beda. Bukan seperti Ferry Amsari di Inews ya, malah merespon ya. Maksud saya Sungguh nih- saya tidak pintar. Bu Ferry kan juga pernah mengatakan, gue juga pernah salah gitu kan, ngapain gue respon gitu kan. Kita kan manusia Oke, Bang. oke. Tapi kalau orang pinter, seperti sahabat-sahabat saya yang lain, lah saya temenan sama Refli Harun. Ya. Ya awal cedak. Ya pemilu itu ya. Saya temenan sama Refli Harun. Refli Harun itu bahkan ada di acara komedi kita kan di Somasi. Oh, kan? Somasi, ya, Iya, pernah. dia ngisi Somasi, Bung. Emang dia lucu. Dia kan abang-abangan saya. Iya, Orang Palembang serius tuh. Empek-empek semua tuh cukup. Gimana Bang saya Refli? temenan sama Refli Harun. Saya temenan sama Bung Said Didu. Oke. Saya temenan sama ya Ustadz Felix Xiao lah, temenan sama Panji lah, temenan sama Habib lah, temenan sama Bung Ferry Amsari gitu. Kok menurut saya nih Bung, kalau orang ini orang-orang terdidik Bung, nggak akan terjadi seperti yang Ya. Bung Ferry omongin. Betul. Jadi kalau sampai orangnya wah begitu terus, buat saya Anda halu. Ngapain ngadapin orang halu ya? Saya lebih baik menghindar kayaknya. Ya, kenapa ya saya ya? Karena nggak ada gunanya buat saya untuk gimana ya mungkin kayak Betul. menerangkan sesuatu yang kita tuh pingin bersahabat supaya bisa saling memproteksi. Bisa aja satu saat saya ngomong ke misalnya ke teman saya, bro, ini hati-hati deh bro, kayaknya yang ini lu kelewatan. Oh. Bisa kan? Saya membantu dia Iya, seperti iya, itu kan. iya, iya. Atau bisa aja satu saat teman saya ngomong, Mas Dad, lu cara ngomong lu kayak begini bisa digoreng orang dan lu salah. Dan itu bisa terjadi lewat WhatsApp, lewat apa? Wah itu sinerginya Bung, Wah. luar biasa gitu. Dan saya pingin ini sampai ke atas gitu. Saya pingin ini sampai ke semuanya gitu. Sampai detik ini setahu saya yang saya lakukan agak membingungkan buat orang-orang tertentu. Dan sentimennya juga banyak dari berbagai sisi. Dari sisi ya. Dari berbagai sisi. Tapi itu terhandle. Ada nggak satu masa lebih agak manusiawi ya, masukkan teman, lawan dan segala macam terhadap suatu peristiwa, dirimu ignore sedikit, nanti 2-3 hari baru baca, ketika dirimu lebih siap gitu ya, merespon. Ada nggak pernah? Atau memang baca aja, hadapi aja? Pada saat saya tuh bingungnya gini Bung. Saya menarik ketika Bung Ferry mengkritik saya. Bung Ferry tuh mengkritik saya, bukan mengkritik. Yang satu tuh Kalau memberikan. gitu saya akan sering-sering ya. sorry. Ya, selama makanannya enak, nggak apa-apa lah. Politik makanan kan ini kan. Ada dua. Satu adalah ketika MBG, udah kita nggak usah bahas itu. Ya oke. Yang kedua adalah tentang tituler. Oke. Yang tituler bukan kritikan buat saya. Yang tituler informasi. Oh soal Knowledge. knowledge. Oke. Itu knowledge kan. Bahwa tituler itu harus begini. Itu knowledge. Yang satu kritikan karena
cara saya bicara. Itu sekarang dengan itu dia bener nih. Makanya sekarang konteks saya rubah semua nih. Oh iya iya. Semua saya lariin komedi, semua saya lariin ini, dan terbukti sampai sekarang belum ada lagi nih yang kena nih gitu kan. Nah, tapi kan nggak semua orang mau melakukan itu, Bung Ferry. Nah, tadi pertanyaan Bung Ferry, sorry saya jadi nge-blame. Tadi kan Iya. Bung Ferry, Bagaimana kemudian tidak sekedar membaca kan informasi dan ada nggak sebagai manusia you need to ignore. oke. Nah ini kenapa tadi saya bilang gitu? Tapi ada, menurut saya, kenapa saya respon ke Bung Ferry? Kenapa saya respon ke Felix Xiao? Bung Felix Xiao itu, Bung, saya temenan baik sama beliau karena awalnya kita seperti ini. Oh, berdebat. Terus ketika berdebat, terus saya bilang, kita mending ngobrol daripada debat. Sosmed nih asupan masyarakat loh. Kita ngobrol, begitu ngobrol gini, endingnya ketawa, endingnya begini, endingnya sahabat baik sekali saya dengan dia saat ini. Begitu juga dengan yang lain. Ya anaknya juga pintar kan. Anak pintar juga. Jadi, nah kalau yang tadi Bung Ferry ngomong, lucunya banyak orang, Bung, yang tidak paham status saya itu adalah Bercandaan. bukan status status saya ya. adalah status Menteri Pertahanan. Itu dulu. Ya. Jadi ada orang yang ke saya marah-marah karena saya tidak mengangkat kasus NBG. Bukan. Apa? Bukan. IKN. IKN. Ya jauh. Speak up dong tentang IKN. Nggak berani lu ngomong tentang IKN. Gue kagak ngerti. Maksudnya, saya tuh nggak ngerti. Speak up dong ijazah Jokowi. Lah, Di isu itu dirimu harus ignore. di isu itu saya harus ignore. Dan saya ignore, saya disalahin. Nggak berani kan ngomongin ijazah Jokowi. Memang nggak berani. Jujur, memang nggak berani. Gimana saya bisa berani kalau saya nggak ngerti, Bang? Yes. Kalau misalnya nih mereka ngomong, ngapain beli senjata dari Amerika, beli senjata dari Cina, kenapa harus mahal begini? Saya masih bisa jelasin. Oke. Kalau bicara ignore sesuatu yang dirimu bukan part of it, ya, bukan Bagian yang paham soal itu, bukan hal yang dirimu tertarik, kan nggak semua hal yang kita sukai kan. Betul. Tapi kalau ada semacam serangan rasial ya, perspektif politik tertentu yang dirimu yakini, pemahaman agama yang dirimu sedang pelajari, atau hal-hal yang sensitif, itu diignore atau direspons? Direspon setelah bertanya dengan orang yang punya pengalaman lebih. Kalau misalnya larinya ke agama, saya akan nanya dengan Ustadz Felix atau enggak Habib Jafar. Iya, Ini iya. sebenarnya gimana? Kalau misalnya berhubungan dengan tertentu, misalnya pertahanan dan keamanan, kenapa beli senjata harus banyak? Kenapa begini-begini? Saya akan nanya penjelasan dulu dari kementerian. Kenapa sih? Tolong jelasin ke saya, supaya saya bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Apakah ijazah Jokowi asli palsu? Saya nanya siapa, Bang? Saya mau UGM sudah ada pernyataan. Polisi sudah ada. Roy Suryo. Apa hubungannya saya? Iya, dan kadang-kadang yang jadi masalah adalah stigma masyarakat ketika saya sudah menjadi pejabat, artinya semua urusan negara Anda harus tahu. Honestly speaking, saya apa sih? Tahu apa sih? BUMN tuh kemarin begini. Hah? BUMN? Kok BUMN sih? Respon dong tuh yang paling lucu. Itu ada orang nyolong begini-gini, terus sama polisinya begini. Sikat dong polisinya. Hah? Kan saya bukan di sana, bos, gitu. Tapi kalau perspektif orang itu meminta tanggung jawab dari seorang yang besar, tidak hanya Moral nih, maksudnya moral ya, Bang, ya? pengikut dan segala macam, itu masih potensial diikuti untuk dibicarakan. Kalau konteksnya konteks sosial ya, konteks sosial contohnya pelecehan seksual ya, Iya. gitu. Karena itu konteksnya seksual. Mungkin dulu ada, maaf ya, ada
pesantren yang itu konteksnya buat saya sosial, itu bencana alam konteksnya sosial. Makanya ketika bencana alam pun saya ikut mengomentari, ikut termasuk ini. konteks sosial pelecehan seksual yang dilakukan oleh militer dan kepolisian. Oh ya, kemarin saya Kayak aku lihat beberapa kontenmu sangat benci ya, sangat agak tajam ya ngomongin orang yang di pesantren yang ini segala macam. kemarin saya marah-marah tentang Babinsa yang mukulin kakek-kakek. Saya bilang nih gara-gara anda orang-orang kayak anda begini. Padahal kan saya adanya di situ. Tapi tetap karena konteksnya sudah sosial. Kalau saya nggak ngomong, kayaknya gini, nggak perlu jadi saya deh. Itu kayaknya kewajiban semua masyarakat. Deh. Itu social responsibility ya. Tapi saya nggak ngerti ketika kita bicaranya IKM, ilmu saya itu nggak nyampe sana loh, Bung. Saya jujur sampai sekarang nggak tahu apakah IKM itu bisa baik atau bisa buruk. Uang dari mana saya nggak tahu, tujuannya apa saya nggak tahu. Dan kayaknya saya cukup banyak hal yang harus saya pikirin dibandingkan IKM. saya mempelajari hal itu gitu. Ya, Canberra saja butuh 109 tahun untuk Iya gitu. dipakai ya Betul, IKM. jadi saya cuma minta tolong pahami dulu saya itu standarnya nggak nyampe sana. Ketika diminta tentang itu undang-undang kemarin MK begini. Kayaknya lu tanya Firiam Sari deh. Maksudnya lu nanya gue tentang undang-undang, kayaknya gue butuh berapa bulan tuh buat belajar. Sedangkan mereka tidak memberikan waktu saya untuk belajar. Mereka mau saya harus merespon secara langsung. Ya nggak bisa. Pertanyaan dua terakhir. Apakah segala serangan negatif ya, positif nggak usah, Oke. terhadap dirimu dan kontenmu di satu waktu as human being akan membuat dirimu merasa gini amat jadi orang Indonesia? Jujur dijawab. Kalau saya jawab, pernah satu masa gitu, gini amat jadi orang Indonesia. Tapi begitu kita di luar negeri, begitu kita dengar lagu rayuan Pulau Kelapa, nangis sendiri Mas Dek. Bakmi enak nih, bakmi. bakmi enak. Pernah nggak? Itu kan kadang-kadang melukai perasaan ya. Kayak kita nggak bisa jadi Indonesia, kayak mereka Indonesia yang baik betul gitu ya. Pernah satu titik. Bukan pernah, tapi sering, Bang. Saya pernah ditanya sama orang, ini saya nggak melebih-lebihkan, Bang. Kalau Indonesia perang, lu pindah ke luar negeri apa tetap di Indonesia? Saya jawab, pegang kata-kata saya tetap di Indonesia, saya ikutan perang, mati pun nggak apa-apa. Tapi anak saya suruh keluar. Oh, itu pernyataannya berbahaya untuk saya. Kalau ikut perang dan tetap ikut perang, kayak sasaran tebak pertama saya. Maksud saya itu. Saya bisa bersembunyi di belakangnya Bung Ferry. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat dirimu mempertahankan itu? Oke. Apa hebatnya Indonesia sih? Makanya Bu, makanya saya tadi belum Rumah selesai sakit nih. nggak hebat, pendidikan nggak hebat, jalanan macet, dihina, dimaki. Apa yang bisa membuat bertahan sebagai Indonesia? Gini Bung, tadi kan saya jawab begitu, terus orang nanya, tapi kenapa? Kenapa mau bela Indonesia? Simpelnya saya dari kecil udah taunya Indonesia, itu satu. Apakah saya pernah capek dengan masyarakat Indonesia dan sebagainya? Lah yang jadi Indonesia, yang tetap di Indonesia dari kecil kan bukan dirimu, banyak juga yang pindah warga negara. Ya, memang betul Bu, memang betul. Apa yang membuat Deddy Corbuzier akan memilih Indonesia, saya memilih Indonesia dan lain-lain harus memilih Indonesia kita? Saya utang budi Bu, utang budi yang banyak. Maksudnya gini, kayaknya kalau saya ada di posisi ini tuh selain kerja keras, luck pasti juga, diberikan Allah juga pasti. Tapi ini semua terjadinya di Indonesia, dan kalau nggak di Indonesia belum tentu saya terjadi. Saya tuh dari orang susah. Ini bukan cerita sedih, benar-benar dari orang susah. Sampai ke setinggi ini, itu semua kesempatan diberikannya di Indonesia. Jadi kalau saya meninggalkan Indonesianya, tidak memberikan harapan,
artinya saya tidak tahu berterima kasih terhadap apa yang udah diberikan ke saya. Jadi saya punya utang budi yang besar terhadap Indonesia. Sama seperti Bung Ferry bilang, kadang-kadang kok gue keluar negeri aja deh. Tapi begitu dengar lagu Rayon Pulau Kelapa, begitu dengar lagu Indonesia Raya, saya bisa keluar air mata loh. Sendiri itu nggak ada penyebabnya. Iya, saya bisa keluar air mata gara-gara dengar lagu Indonesia Raya gitu. Nah, tapi apakah ada rasa capek? Kenapa sih orang Indonesia begini? Gini amat ya? Begini amat gitu. Ada, sering, tapi baru berapa bulan ini saya menghilangkan hal tersebut. Karena ternyata saya juga ngelihat ketika sebuah negara dalam keadaan yang sedang berjuang, masyarakatnya pun ikutan ngaco, Bang. Amerika itu banyak gembel, Bang. Iya. Amerika itu Di depan White House saja ada di depan gembel. White House ada gembel, Bang. ICE itu kemarin baru nembak imigran, Bang. Iya, gila-gilaan lagi. Gila-gila. Narik dari rumah itu. Iya. Jadi saya mikir kayaknya sama nih. Jadi kalau kita mau keluar kemana ya? Ke Singapura. Singapura itu orangnya cuma taunya kerja. Mau ke Australia sudah Cina Muslim lagi. Udah Cina Muslim lagi. Di Australia kena langsung. lagi kita, Bang. Ya mau kemana gitu, kayaknya semua negara punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya ini masalah kita. Oke. Ini masalah kita yang harus kita hadapin. Kalau saya ditanya hal yang sama, salah satu penyebab saya bertahan di Indonesia dan akan berjuang untuk Indonesia adalah makanan. Salah satunya makanan. Masa perang makanannya nggak enak? Ya, pertanyaan terakhir. Dari seluruh masakan peranakan Yang ada di Indonesia, Indonesia. apa yang terbaik dan kenapa? Apa jenisnya? Harus jujur ya. Saya tuh tidak terlalu paham dengan definisi peranakan tuh gimana, Bang? Ya, orang Tionghoa, ya peranakan itu bisa banyak ya, bisa Tionghoa, bisa Arab, bisa India, bisa Pakistan dan lain-lain. Yang lahir di Indonesia as Indonesian, ya, yang menikmati hidupnya di Indonesia lah. Indonesia. Ya, jadi kan sebenarnya istilah peranakan itu sangat general ya. Turunan ya, Bang? Ya turunan. Tapi dia jadi Indonesia. Jadi orang Indonesia In any turunan. circumstances dia Tetap Indonesia. orang Indonesia. Tapi kan dia dibangun dengan peradaban makanan yang berbeda. Karena masakan ibunya mungkin percampuran juga ya. Nah, sebagai orang bagian dari peranakan, orang Indonesia peranakan, sebenarnya orang Melayu juga peranakan, juga ya. dari Tionghoa Dari juga. Tionghoa juga ya. Makanan the best, tidak wajib nyebut Padang. Kalau Padang tuh kayaknya bohong betul deh. Ya, makanan the best yang mana yang buat Peranakan. Peranakan. Lontong Medan. Buset, lontong salah betul saya. Lontong Medan. Kenapa ke soto Raja Wali ya? Kenapa tidak bawa ke lontong? Lontong Medan tapi yang buat peranakan. Oh, I know. Itu rasanya gimana ngomongnya? Mas Ded, di Medan kopi, 2 days. Kopi 2 days, ada lontong Medan, ada masakan peranakan, kopi the best selain Kalimantan. Selain Kalimantan. Nah itu lontong Medan peranakan tuh beda banget rasanya gitu. Jadi kayak Tapi lebih encer kan? iya lebih aja. Jadi dia nggak terlalu kental kan, biasanya orang tahu itu kental gitu kan. Ini tuh enak gitu, makannya tuh enak banget gitu. Ya, lontong Medan ya, bukan lontong Imlek ya? Bukan lontong Imlek. Tapi jadi kayak hampir nyampur tuh. Ya kan dia mirip-mirip. Iya, tapi lontong Medan peranakan itu enaknya banget. Tapi memang sulit nyarinya. Di Jakarta. Di Jakarta ada. Ada ya. Di Jakarta ada. Belakang jalan. Masalahnya, Bang, di Jakarta ini yang bikin tuh, yang saya tahu itu ada Inci lah. Dia bikin kalau dia mau bikin doang, Bang. Oh, sama kayak orang Minang ya? Suka-sukanya, Cing, buat dong tiap hari. Iya, jadi kalau kita mesen, saya lagi nggak buat gitu. Di belakang Harmoni atau di mana Di biasanya? daerah-daerah situ, kota, Krekot, Harmoni gitu. Jadi mau dia kalau buat. Kalau dia nggak buat, ya udah nggak ada tuh situ. Tapi lontong Medan peranakan itu
luar biasa. Dan kayaknya itu menciptakan jenis makanan baru. Mas Ded, makasih. Saya terima kasih ngobrol banyak. dan membantu kita untuk tetap jadi Indonesia yang baik. Terima kasih banyak Mas Ferry.